Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Widya Putra dari Masom. Kami akan memberikan informasi-informasi mengenai dunia mikrobiologi, mengenai bakteri, jamur, virus, dan sebagainya yang akan menambah wawasan dari teman-teman semua. Masih WFH, bingung, mengisi waktu luang? Yuk kita sama-sama belajar membuat sourdough. Apa itu sourdough? Sourdough merupakan roti yang unik, memiliki arti adonan roti yang asam. Nama ini didapatkan dari proses pembuatannya yang memanfaatkan ragi dan bakteri untuk menghasilkan adonan yang memiliki cita rasa sedikit asam. Keasaman ini diperoleh dari hasil fermentasi. Bakteri dan ragi yang digunakan untuk pembuatan sourdough merupakan mikroba alami yang ada di sekitar kita. Jadi bukan ragi instan yang umumnya digunakan untuk membuat roti. Mikroba alami ini berasal dari beberapa sumber, seperti bahan dasarnya yaitu air dan tepung, peralatan yang kita gunakan, tangan kita, serta dari udara di sekitar kita. Mikroba yang digunakan yaitu bakteri penghasil asam laktat dan ragi. Jadi, apa bedanya mikroba alami dengan ragi instan? Ragi instan yang umumnya di pasaran dikenal dengan fermentan, merupakan ragi yang dibuat secara industrial dan dikeringkan. Dengan penambahan air dan tepung akan mengalami aktivasi. Berbeda dengan ragi instan, pembuatan sourdough memanfaatkan ragi dan bakteri yang alami ada di sekitar kita. Dikarenakan penambahannya yang tidak disengaja dalam jumlah yang sedikit, diperlukan proses fermentasi yang lebih lama. Setelah tahu bedanya mikroba pembuatan sourdough dengan pembuatan roti pada umumnya, kita akan menyimak proses pembuatannya. Dalam proses pembuatan sourdough, pertama-tama kita perlu membuat starternya. Pembuatan starter ini berlangsung selama kurang lebih 1 minggu. Peralatan yang kita perlu siapkan adalah wadah kaca dengan penutup. Wadah tersebut haruslah kaca karena kaca bersifat stabil dan tidak rusak oleh proses fermentasi, dan bahan yang kita persiapkan adalah hanya tepung dan air. Pada hari pertama, kita membuat adonan tidak beragi dengan mencampurkan tepung 60 gram dengan air 60 ml. Kemudian dari hari kedua hingga ketujuh, kita menggunakan setengah dari adonan sebelumnya dan menambahkan 60 gram tepung dan 60 ml air lagi. Tepung dan air yang baru berperan sebagai sumber nutrisi baru untuk pertumbuhan mikrobanya. Adonan sourdough yang kita buat akan memiliki aroma ragi dan sedikit aroma asam dari hasil fermentasi bakteri ini. Di samping itu akan terjadi pembentukan gelembung hasil gas fermentasi ragi. Setelah starternya kita berhasil buat, kita membuat roti dari starter tersebut dengan menambahkan tepung dan air. Aduk hingga merata, biarkan mengembang dan panggang. Jadilah sourdough. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat roti dan sourdough itu berhasil? Kuncinya adalah tepung. Tepung mengandung 3 komponen utama, yakni 1 karbohidrat yang dimanfaatkan oleh ragi dan bakteri untuk proses perkembangbiakannya. Yang kedua, protein yang dimanfaatkan untuk menghasilkan cita rasa, serta yang ketiga, lipid yang terdapat dalam jumlah kecil menghasilkan cita rasa yang khas. Terakhir, setelah kita berhasil membuat sourdough dan mengetahui kunci keberhasilan pembuatannya, apakah sourdough lebih sehat dari roti pada umumnya? Ya, benar sekali teman-teman, lebih sehat karena sourdough memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dari roti pada umumnya karena dia merupakan hasil proses fermentasi tadi. Di samping itu, sebenarnya dalam gandum terkandung senyawa anti nutrisi seperti asam fitat yang menghambat penyerapan mineral. Namun pada sourdough, keberadaannya mampu dikurangi dengan proses fermentasi, menghasilkan roti yang lebih sehat. Sekian informasi dari kami mengenai sourdough. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.